menggunakan AI untuk membantu tugas, namun data tersebut penggunaannya biasanya bersifat kualitatif, sehingga memerlukan data analisis statistik dan parametrik agar pemahaman pada pola penggunaan dan persepsi penggunaan AI yang penting untuk mendukung implementasi teknologi secara efektif dan efisien di masyarakat dengan baik. Baik, masuk pada metodologi penelitian, yang pertama terdapat tujuan operasional, yang dimana secara operasional penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara penggunaan artificial intelligence atau AI dalam tugas akademik. Dan lalu waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan dalam kurun 2 bulan, yaitu pada bulan Juni hingga Juli 2025. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat umum pengguna AI, terutama siswa dan mahasiswa di Jakarta. Baik, selanjutnya terdapat metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasi dan sampel. Populasi itu sendiri merujuk pada seluruh individu atau kelompok yang dijadikan sebagai subjek penelitian, sedangkan sampel adalah subkelompok dari populasi yang diteliti. Baik, selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab secara mandiri. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis regresi sederhana, yaitu analisis menggunakan persamaan regresi linear sederhana yang memiliki pengertian, yaitu suatu model persamaan yang memperlihatkan hubungan variabel X dan juga variabel Y. Lalu yang terakhir dalam metodologi penelitian ialah terdapat hipotesis statistik. Hipotesis statistik pada penelitian ini ialah HO atau H0 tidak terdapat hubungan antara penggunaan artificial intelligence atau AI dalam tugas akademik. Lalu HA-nya terdapat hubungan antara penggunaan artificial intelligence atau AI dalam tugas akademik. Selanjutnya yaitu karakteristik responden. Nah, pada penelitian ini kami melibatkan 51 responden dengan karakteristik yang cukup beragam. Mayoritas responden ini berasal dari kelompok usia muda, yaitu 17-20 tahun sebanyak 78,4%. Secara jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebesar 72,6%. Nah, dari segi pendidikan, sebagian besar merupakan lulusan SMA atau SMK, yaitu 68,6%, yang menunjukkan bahwa responden ini berasal dari kalangan muda atau mahasiswa. Dari data yang kami peroleh bahwa persepsi penggunaan AI ini hasilnya adalah 80,4% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa AI ini memiliki fitur yang mudah diakses, yang menandakan bahwa AI ini sudah cukup user friendly dan tidak sulit digunakan oleh masyarakat maupun mahasiswa. Selain itu, kami juga menanyakan tentang manfaat AI dalam menyelesaikan tugas. Nah, sebanyak 78,5% responden menyatakan bahwa AI ini membantu mereka untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa AI ini benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pada kerja. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman responden tentang AI, kami juga menanyakan apakah mereka ini mengetahui cara kerja AI secara umum. Hasilnya 64,7% menjawab setuju dan sangat setuju. Namun, masih ada sekitar 30% yang bersikap netral atau tidak setuju. Yang artinya masih ada kebutuhan edukasi tentang bagaimana AI bekerja secara teknis agar penggunaannya bisa lebih optimal. Nah, kami juga melihat seberapa sering responden menggunakan AI dalam kesehariannya. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 64,7% menggunakan AI beberapa kali dalam seminggu. Lalu sebanyak 17,6% menggunakannya setiap hari. Dan sisanya menggunakan dengan frekuensi yang lebih rendah. Dan data ini menunjukkan bahwa AI ini sudah menjadi bagian dari rutinitas akademik maupun non-akademik, meskipun belum digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya juga kami mengamati berapa lama responden menggunakan AI dalam sehari-hari. Nah, sebanyak 43,1% responden menggunakan AI selama 1-2 jam per hari. Lalu 27,5% menggunakan kurang dari 1 jam dan 19,6% menggunakannya 3-4 jam. Hanya sebagian kecil yang menggunakan AI lebih dari 5 jam. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan AI tergolong moderat dan belum mencapai tingkat penggunaan yang berlebihan.
Selanjutnya itu tabel ukuran pemusatan data yang berupa nilai mean, median, dan modus dari beberapa variabel utama seperti persepsi kemudahan penggunaan AI, manfaat AI, dan pengetahuan responden. Nah, nilai dari variabel-variabel tersebut itu berada pada angka 4,0 ke atas yang menunjukkan bahwa mayoritas responden ini merasa AI itu mudah digunakan dan bermanfaat. Lalu konsistensi antara mean, median, dan modus juga memperkuat bahwa sebagian besar respon ini memberikan jawaban yang positif dan relatif beragam dan seragam, seperti memilih setuju atau sangat setuju. Nah, selanjutnya yaitu tabel ukuran penyebaran data. Seperti standar deviasi, varians, dan range. Standar deviasi yang rendah pada sebagian besar variabel menunjukkan bahwa responden ini memiliki jawaban yang konsisten, yang artinya tidak banyak perbedaan dalam persepsi mereka terhadap AI. Sementara itu, variabel lama penggunaan AI per hari memiliki penyebaran yang lebih tinggi yang wajar karena tiap individu itu memiliki waktu penggunaan yang berbeda-beda. Nah, secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap AI ini cukup stabil meskipun durasi penggunaannya lebih bervariasi. Oke, setelah kita mengetahui hasil deskriptif dari pengguna AI terhadap untuk tugas akademik, selanjutnya kita akan menganalisis hasil tersebut. Yang pertama, persepsi kemudahan penggunaan AI. Nah, sebagian besar responden yaitu sekitar 80,4% setuju atau sangat setuju bahwa AI ini mudah digunakan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi AI saat ini sudah cukup positif ya, cukup user friendly dan dapat digunakan bahkan oleh pengguna yang bukan ahli di bidang teknologi. Nah, yang selanjutnya manfaat penggunaan AI. Sebanyak 78,5% responden merasa manfaat AI dalam menyelesaikan tugas itu lebih cepat. Ia men- ini menjadi indikator bahwa AI sudah memberikan nilai tambah dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, selanjutnya tingkat pengetahuan tentang AI. Sebanyak 64,7% responden merasa memiliki pengetahuan tentang AI. Namun sisanya sekitar 35,3% yang belum yakin atau netral atau tidak tahu, yang berarti masih diperlukan edukasi tentang lanjutan tentang AI. Yang terakhir itu pola penggunaan AI. Mayoritas responden menggunakan AI secara rutin, tapi tidak berlebihan. Umumnya digunakan 1 sampai 2 jam per hari dan beberapa kali dalam seminggu. Nah, ini menunjukkan bahwa AI sudah menjadi bagian dari rutinitas kerja, tapi belum sampai tahap ketergantungan. Nah, selanjutnya di sini analisis hubungan antar variabel atau chi-square. Nah, di sini ada eh, hasil uji statistik. Nah, pada bagian ini kami melakukan uji chi-square untuk melihat apakah ada hubungan antara karakteristik demografi responden seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dengan persepsi serta penggunaan AI. Nah, hasilnya ini menunjukkan uh, bahwa tidak terdapat hubungan signifikan secara secara statistik karena seluruh nilai p-value berada di atas 0,05. Nah, ini berarti baik usia muda maupun tua memiliki persepsi yang serupa terhadap penggunaan dan manfaat AI. Begitu juga antara laki-laki dan perempuan, serta responden dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Mereka menunjukkan pola persepsi dan penggunaan AI yang hampir sama. Dari sini disimpulkan bahwa teknologi AI sudah bersifat inklusif, bisa digunakan dan diterima secara luas oleh berbagai kalangan tanpa ada hambatan demografis yang berarti. Oleh karena itu, ke depan strategi pengembangan AI tidak perlu terlalu fokus membedakan target pengguna berdasarkan demografi. Justru yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penggunaan AI ini dipadukan dengan literasi AI dan membuat fitur-fitur yang lebih ramah pengguna agar semua orang semakin mudah mengadopsi teknologi ini secara efektif. Nah, setelah dipaparkan, hasil dari penelitian ini menunjukkan mayoritas responden memandang positif teknologi AI. Mereka mengakui kemudahan penggunaan AI sekitar 80,4% dan manfaatnya dalam
meningkatkan produktivitas sekitar 78,5%. Pola penggunaan AI terlihat moderat dan juga rutin mengindikasikan integrasi AI yang sehat dalam rutinitas kerja. Meskipun pemahaman tentang cara kerja AI bervariasi, analitik statistika menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara demografi, usia, jenis kelamin, ataupun pendidikan dengan persepsi dan penggunaan AI. Hal ini menunjukkan AI bersifat inklusif dan dapat diadopsi secara luas. Rekomendasi yang dapat kita sampaikan dari penelitian ini yaitu meliputi peningkatan literasi AI dan mengembangkan fitur yang lebih ramah pengguna, serta implementasi AI yang tidak memberatkan. Terima kasih.